Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih Pak ya, akhirnya kita bisa ngadain pertemuan untuk kita membahas tentang perencanaan Bapak Kepala Sekolah untuk selanjutnya nih. Jadi sesuai dengan percakapan kita kemarin tentang perencanaan ke depan untuk sekolah. Dalam 3 bulan ke depan, kira-kira apa yang ingin Bapak rencanakan ke depan terkait dengan sekolah, terutama terkait tujuan apa yang ingin Bapak Kepala Sekolah capai dalam 3 bulan ke depan di sekolah ini? Terima kasih Ibu Kepala, izin menjawab. Adapun perencanaan saya 3 bulan ke depan itu, yang pertama berkaitan dengan siswa, kedua berkaitan dengan Bapak dan Ibu guru, yang ketiga berkaitan dengan tata usaha, kemudian berkaitan dengan lingkungan sekitar sekolah ini. Nah, saya mulai dari kegiatan siswa, karena kemarin yang bulan-bulan kemarin atau sebelum masuk tahun ajaran baru ini, kegiatannya itu monoton, sepertinya dibilang sekolah ada tetapi tidak ada, minim kegiatan dari siswanya. Jadi dengan adanya lebih-lebih saya dapat pos kinerja di sekolah ini, saya ingin siswa itu bisa menyalurkan semua bakat minatnya. Tekniknya pertama saya minta pendapatnya dari siswa, hal-hal apa saja yang perlu siswa kembangkan di sekolah ini. Banyak usulan dari siswa. Pertama berkaitan dengan ekstrakurikuler, yaitu mereka ingin ekstrakurikuler paskibraka. Kedua ekstrakurikuler karate. Kemudian yang ketiga ekstrakurikuler pramuka. Yang keempat bola voli. Yang kelima gendang belik, dan yang terakhir itu adalah drum band. Setelah saya kaji ulang, ada berapa yang bisa saya laksanakan, yaitu pertama ekstrakurikuler paskibraka, kedua ekstrakurikuler karate, yang ketiga ekstrakurikuler pramuka. Untuk gendang belik, drum band itu butuh personil banyak dan pelatih yang berkompeten, dan alat-alat juga walaupun ada tapi belum cukup untuk itu, jadi pending. Jadi untuk 3 bulan ini yang saya mantapkan adalah seperti tadi, untuk siswa itu ekstrakurikuler paskibraka, yang kedua karate, dan yang ketiga pramuka harus tercapai dan bisa menunjukkan hasil. Nah, itu dari siswa kegiatan ekstrakurikuler. Untuk kegiatan kurikulernya, yang masih berada di lingkungan sekolah, yaitu berkaitan dengan keorganisasian, organisasi OSIS. Kemarin saya lihat siswa itu sudah bisa menunjukkan bagaimana pelaksanaan demokrasi di sekolah dengan acara agenda itu memilih pengurus OSIS. Alhamdulillah dari awal sampai akhir terlaksana dengan baik. Nah, itu. Yang berikutnya dalam bentuk kurikuler, artinya dalam pembelajaran siswa SMP 5 Lingsani, saya harapkan kompetensinya meningkat, baik dari semua mata pelajaran itu. Nah, ini bisa dilihat dari bagaimana antusias mereka mengikuti pelajaran untuk setiap mata pelajaran itu dari siswa. Kalau dari guru, saya inginkan hal-hal yang kemarin yang tingkat pemahamannya terutama tentang kurikulum merdeka ini kurang, saya paksa untuk membuka PMM. Kalau sudah dianjurkan membuka PMM, terus saya pantau berapa sertifikat didapat, berapa kali mengikuti. Kalau tidak bisa lewat PMM, saya juga akan membuat pelatihan nanti di komunitas belajar SMP 5 Lingsar ini. Yang jelas siapa yang punya keahlian di antara anggota itu kita pakai, apa kelebihannya. Kalau tidak bisa, saya akan carikan narasumber dari luar, entah itu dari guru penggerak atau dari kepala sekolah yang sudah paham tentang kompetensi dari guru-guru. Mungkin kalau dari saya, karena tidak langsung memberikan
secara khusus. Ini akan saya programkan, apalagi kita SMP Indonesia dapat pos kinerja. Bisa kita laksanakan semua apa yang saya cita-citakan, terutama untuk kemajuan dapat dari ibu guru. Selanjutnya untuk TU, nah ini perlu perhatian khusus. Setiap hari harus banyak kita perhatikan, banyak kita tanya, tegur, karena tingkat kedisiplinannya masih kurang. Entah itu disebabkan karena rumahnya jauh, atau mungkin karena imbalan honornya yang kurang. Jadi kelihatan seperti tidak bersemangat lagi untuk bekerja mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian di lingkungan sekolah ini sudah bentuk komite baru, ketua komite baru, karena ketua komite lama itu pasif saja, tidak bisa bergerak. Akhirnya saya buat ketua komite baru merencanakan pembenahan di lingkungan sekolah ini, entah itu masalah keamanannya, masalah tamannya, masalahnya dukungan dari masyarakat, semuanya akan dilibatkan sekolah kita ini. Nah, itu dari lingkungan sekolah. Saya kira itu kedepannya yang prioritas saya. Oke. Nah, berarti kalau saya boleh menjelaskan kembali bahwa tadi prioritas yang akan dilakukan yaitu terhadap siswa ya, terutama ekstrakurikuler, kemudian peningkatan kompetensi guru, kemudian terkait TU ya untuk peningkatan disiplin, dan juga pembentukan komite baru untuk perencanaan sekolah ke depan. Nah, kalau lebih spesifik Bapak, dari ke hal-hal prioritas tadi, sebenarnya tujuan yang ingin Bapak capai siapa yang untuk sekolah ini? Tujuannya adalah seperti yang tercantum dalam visi misi itu. Pertama, menjadikan sekolah ini adalah sekolah yang bisa menjadi tempat pembentukan karakter siswa. Siswa itu semakin aman nyaman di sekolah, bisa meningkatkan kompetensi dirinya, dan sekolah kita akan menjadi lebih maju. SMP 5 Linsar ini bisa bersaing dengan sekolah-sekolah besar lainnya. Walaupun keadaan SMP 5 Linsar ini ya masih kurang dari segi siswa maupun dari segi personilnya. Tadi tujuan besarnya yaitu untuk peningkatan karakter siswa ya, sehingga nanti mereka bisa bersaing dengan sekolah siswa dari sekolah lain. Tapi dalam waktu 3 bulan ke depan nih, jadi yang menjadi prioritas menjadi tujuan prioritas Bapak apa, sehingga pelan-pelan tadi tujuan akhir tadi bisa tercapai. Khusus untuk siswa Bu ya, kalau khusus siswa itu siswa makin senang, bersemangat ke sekolah, sikap berubah, pengetahuan bertambah, keterampilan juga meningkat. 3 aspek itu ya, kognitif, afektif, psikomotoriknya, dan juga bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya sikap baik yang diperoleh di sekolah bisa diterapkan di lingkungan keluarga atau masyarakat, menjadi panutan itu. Berarti ini fokusnya ke siswa. Ke siswa. Oke, jadi fokus untuk 3 bulan ke depan itu adalah ke siswa. Ya Pak, jadi kalau saya memperjelas kembali bahwa tujuannya adalah untuk meningkatkan tadi ya karakter, sehingga siswa itu semakin bersemangat. Sikap dan pengetahuan serta tampilannya menjadi meningkat atau berubah dalam 3 bulan ke depan. Oke, berarti kalau ke guru-guru gimana Pak? Ada nggak tujuan spesifik untuk guru-guru, atau bagaimana cara Bapak mencapai tujuan ini? Yang siswa dulu. Iya, siswa. Saya untuk mencapai tujuan pertama dengan 3 aspek dari siswa tadi, dengan cara Bapak Ibu guru memberikan tugas tambahan terkait dengan 3 komponen itu, yaitu masalah kognitif, psikomotorik, afektif. Bagaimana saya mengukurnya? 3 bulan ke depan sebelum bagi raport atau sebelum ulangan, saya akan melaksanakan kegiatan pekan hasil belajar siswa di sekolah ini. Saya rencanakan. Nah, di sanalah siswa itu menampilkan kebolehannya, guru-guru menunjukkan bahwa berhasil membina siswa, dengan catatan nanti pas pekan panen hasil raya itu saya undang semua orang tua
murid kelas 1, 2, 3 sama kepala sekolah dan siswi SD zonasi P5 Lisa, terutama yang kelas 6. Itu rencana depannya. Di sana bisa dilihat keberhasilan dari tujuan yang saya rencanakan. Nah, berarti kalau boleh tahu Pak Kepala, apa tanda-tanda bahwa tujuan tadi bisa tercapai nih? Tanda-tanda bahwa tujuan Bapak tercapai terkait tadi tujuan tadi, yaitu dalam hal peningkatan tadi kemampuan siswa dalam hal sikap, pengetahuan dan keterampilan. Apa tanda-tanda keberhasilan? Tanda-tandanya pertama dari gurunya saya minta bagaimana perkembangannya, entah itu terkait dengan tugas yang diberikan atau sikap yang ditunjukkan oleh siswa. Itu yang pertama. Yang kedua, mengevaluasi apa yang sudah dilakukan oleh siswa sesuai dengan rubrik penilaiannya. Misalnya siswa A mengerjakan kegiatan ini, siswa B ini ada rubrik penilaian yang harus diisi oleh Bapak Ibu guru maupun oleh siswa sebagai umpan balik bagi saya sebagai kepala sekolah sejauh mana tingkat keberhasilan dari siswa tersebut. Berarti ada lagi Pak tanda-tanda keberhasilannya selain tadi melihat dari progres pekerjaan guru ya. Jadi guru itu sudah menyelesaikan pekerjaannya dengan baik atau tidak. Kemudian tadi melakukan evaluasi ya. Tanda yang lain adalah kita minta respon dari siswa bersangkutan terkait dengan apa yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru, apa yang sudah disarankan, bagaimana respon siswa. Kalau mereka rata-rata responnya menyambut dengan baik, meminta lagi volume kegiatannya, menambah lagi waktu jadwal pelaksanaannya, berarti itu sudah kelihatan tanda-tandanya. Seperti kemarin kalau kegiatan ekstrakurikulernya misalnya saya jadwalkan 1 minggu sekali, mereka minta lebih banyak lagi karena senang. Gitu. Jadi ukurannya adalah respon siswa ya. Kalau respon siswa bersemangat berarti dia artinya program itu berhasil. Bahkan kemarin saya tambahkan itu banyak teman-temannya diajak SD itu berpartisipasi, tercapailah tujuan saya karena bukan semata-mata juga untuk siswa SMP Indonesia, supaya siswa sekolah lain itu bisa melihat aktivitas kegiatan program di SMP Indonesia. Oke, kita kembali ke tujuan yang tadi ya, misalnya tadi siswa semakin meningkat nih pengetahuan dan karakternya yaitu afektif, kognitif, psikomotornya. Nah, yang jadi ukuran itu apa? Yang jadi ukuran dari segi keberhasilan siswa tadi, apa yang menjadi ukuran? Ukurannya itu misalnya kalau sehari awal-awalnya kita banyak ngomong, perintahkan untuk melaksanakan apa yang kita inginkan, pas hari berikutnya sudah tidak perlu lagi kita perintahkan, tinggal kita lihat hasilnya. Kalau udah tidak jam melaksanakan, contohnya kecil dari sikap disiplin. Anak-anak setiap pagi sebelum belajar itu usahakan sampah di lingkungan kelas, ruang masing-masing bersih sebelum belajar. Kalau sudah tidak ada lagi perintah atau dari Bapak Ibu guru dia laksanakan, sudah berhasil. Atau kedua, kalau habis makan jangan buang sampah sembarangan. Kalau sudah tidak lagi berbuat seperti itu ya berhasil. Atau pada jam pelajaran tidak ada yang bermain-main di luar, atau waktu keluar tidak ada bermain di dalam, sudah berhasil. Itu banyak sekali yang bisa kita lihat. Berarti dari segi sikap ukurannya adalah jadi anak-anak itu dia otomatis jadi tidak perlu perintah ya untuk melakukan, dia seperti langsung membudaya ya. Itu dari segi sikap. Kemudian kalau dari segi pengetahuannya apa yang jadi ukuran Pak? Kalau dari segi pengetahuan, karena untuk langsung kepala sekolah melihat perubahannya tidak mungkin, karena kita harus lihat lewat nilai yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Kalau awalnya itu misalnya kurang partisipasi, kurang aktif, setelah berapa bulan ke depan mereka menunjukkan kemampuan untuk menunjuk kerja di kelas atau lebih ada perubahan dari sebelumnya yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, atau lewat nilai
mid semester atau lewat nilai semester bisa itu jadi ukuran. Oke, berarti kalau untuk pengetahuannya adalah melihat dari nilai ya, itu ada di laporan dulu. Oke. Kemudian kalau yang terakhir dari segi keterampilan Pak, terus psikomotor ya, kira-kira apa yang menjadi ukuran keberhasilan dari tujuan Bapak? Dari keterampilan itu seperti yang saya katakan, untuk saya akan melaksanakan panen hasil karya itu. Di sana baru kelihatan keterampilan dari masing-masing siswa, apa kreasi. Nah, apalagi ini ada beberapa hal yang sudah saya videokan, masalah P5 mereka itu terampil dalam bercocok tanam, terampil dalam sebagai pengurus OSIS, menunjukkan jati diri untuk ngomong. Awal-awalnya dia tidak bisa ngomong, terampil kelihatan ngomong. Nah, pas besok pas panen hasil karya itu, semua siswa itu saya harapkan punya tugas masing-masing. Nah, itu baru bisa dilihat untuk sementara ini. Oke, itulah ukuran keberhasilannya ya. Kemudian ini kan Bapak ingin mengharapkan anak-anak itu mencapai tadi sikap, kemudian dia tidak perlu diperintah, kemudian dari segi pengetahuannya ada peningkatan nilai terutama dari laporan guru, kemudian keterampilan melalui panen hasil kegiatan ya. Kemudian untuk mewujudkan ini, apa strategi Bapak kira-kira akan dilakukan untuk mewujudkan ini? Nah, strategi saya kebetulan dapat bos kinerja, sudah saya programkan sarana apa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu dalam pengetahuan, buku sudah siap saya beli, hampir harganya 4.275.000-an lah lebih. Nah, itu untuk untuk kognitif siswa. Kemudian untuk sarana keterampilan sikap, kegiatan kita di pentas besok sudah juga kita angkat dalam P5, ekstrakurikulernya juga sudah kita angkatkan. Jadi sarana prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan peningkatan itu sudah kita angkatkan di BOS. Nah, jadi strateginya adalah dengan melakukan pendanaan ya, pemenuhan buku maupun sarana prasarana ya. Kemudian sekarang bagaimana caranya, kan tadi ada yang ingin dicapai ya, tadi untuk sikap, pengetahuan keterampilan siswa tadi. Nah, bagaimana cara mengetahui bahwa siswa itu sudah mencapai target yang sudah diharapkan? Pertama, kita minta masing-masing Bapak Ibu guru yang pegang jenis keterampilan, itu memberikan penilaian atas hasil kerja dari siswa. Kemudian bagaimana dia partisipasinya dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, nanti Bapak Ibu pendamping akan memberikan penilaian. Dari sana kita lihat keberhasilan kita. Berarti dengan ini ya, masing-masing guru menilai hasil kerja siswa begitu. Kemudian supaya terwujud nih tadi ya tujuannya, kepala sekolah itu ingin mengembangkan dirinya di area mana Pak Kepala? Jadi kan ini kan tujuannya besar ya, ingin meningkatkan kompetensi siswa itu. Nah, menurut Bapak Kepala kan kapasitas apa atau potensi apa yang perlu Bapak kembangkan ke depannya untuk mencapai tujuan Bapak harapkan? Ini kompetensi dari kepala sekolah atau ya, kompetensi kepala sekolah. Yang saya ingin kembangkan adalah pertama, bagaimana bisa kemampuan saya dalam memanage program di sekolah itu. Mampu tidak saya membuat suatu perubahan. Kalau misalnya sekolah itu seperti biasa saja menjadi luar biasa, dari tidak kelihatan menjadi kelihatan, dari tidak disiplin menjadi disiplin, dari tidak punya potensi akan kelihatan potensinya. Nah, itu kemampuan saya untuk menggali potensi semua yang ada di lingkungan sekolah itu, karena
ada kita lihat seperti itu, ada potensi sumber daya alam, potensi guru, potensi siswa, potensi masyarakat. Nah itu saya kemas supaya apa yang dimiliki itu bisa ditonjolkan. Nah, seperti ceritanya tadi, kalau mutiara itu kalau kena congkel, dia tidak bisa muncul ke permukaan. Nah itulah kemampuan saya bisa enggak memunculkan potensi yang dimiliki oleh aset-aset yang dimiliki oleh sekolah itu. Berarti untuk mencapai tujuan tadi Bapak merasa perlu untuk mengembangkan diri ya di bidang di spesifik terutama di bagaimana caranya memanage program. Kemudian bagaimana membuat perubahan usaha dengan menggali potensi-potensi yang ada di sekolah. Jadi potensi personal, masyarakat, gurunya maupun sesuatu. Ada lagi nggak kompetensi lain yang perlu dikembangkan untuk mencapai tujuan tadi? Selain yang tadi, selain kompetensi memanage program. Kemampuan dalam istilahnya menjalin hubungan dengan masyarakat, kemampuan untuk ini mensosialisasikan keberadaan sekolah ini ya juga yang perlu yang saya kembangkan. Kalau belum terdengar ini gaungnya sekolah SMP 5 Nisar ini di dua, entah itu lewat media cetak, ya, elektronik. Nah itu rencana yang saya kembangkan dengan bekerja sama dengan ahli-ahli IT itu. Itu dari segi pengembangan kedua. Ya, jadi tadi selain ya kompetensi secara bagaimana memanage program dengan baik, tapi juga yang kedua bagaimana tadi menjalin hubungan dengan masyarakat dan melakukan kolaborasi ya dengan pihak-pihak lain untuk melakukan sosialisasi sekolah. Ya. Mungkin kita cukup dengan dua ini aja ya Pak Lalu ya terkait dengan dua ini. Kemudian Pak, jadi ini kan dua kompetensi yang krusial ya menurut Bapak. Kemudian untuk melakukan ini, artinya untuk melakukan pengembangan diri ini, apakah Bapak butuh dukungan dari pihak lain? Nah, mungkin pihak siapa yang Bapak butuhkan untuk artinya tercapai artinya kompetensi yang Bapak rencanakan ini? Betul sekali. Saya dalam mencapai tujuan yang saya inginkan ini perlu dukungan. Pertama, dukungan dari warga sekolah, dari siswa, guru, TU, kemudian komite. Kemudian itu bisa dari segi personel. Yang kedua dari segi dukungan dana juga, entah itu kita peroleh dari pemerintahan desa atau masyarakat sekitar. Jadi dukungan oleh warga sekolah dan dukungan dari masyarakat luar sekolah. Oke. Nah, kalau terkait yang kompetensi yang tadi nih Pak ya, selain dukungan dari warga sekolah, kemudian dukungan finansial, jadi untuk memudahkan Bapak mencapai kompetensi ini, apa yang akan Bapak lakukan? Pertama, saya harus mensosialisasikan dulu ke apa yang ingin saya capai kepada semua warga sekolah, kemudian semua tokoh agama, tokoh masyarakat di lingkungan sekolah ini. Di samping itu juga minta respon, komentar dari masyarakat sekitar, apakah yang saya laksanakan ini bisa diteruskan atau tidak. Kalau bisa diteruskan, kita minta support dari mereka. Oke, jadi tadi sosialisasi dulu ya sosialisasi. Kemudian untuk melakukan, nah tadi kan minta dukungan itu dari berbagai pihak ya, misalnya dari warga sekolah. Nah, kemudian dukungan dari warga sekolah itu seperti apa sih yang Bapak butuhkan? Pertama, kalau ada program yang kita laksanakan, ikut terlibat. Misalnya pembimbingan siswa, tatkala mereka mengerjakan tugas di luar sekolah, tapi alhamdulillah banyak. Walaupun saya hanya satu kali saya pantau, selanjutnya mereka yang mengekspor dirinya sedang beramal bersama siswa. Kemudian itu dari segi partisipasinya. Kemudian mereka juga kemarin ikut mencari narasumber di luar sebagai artinya
tokoh atau narasumber dari luar untuk memberikan pencerahan di sekolah ini. Alhamdulillah karena banyak relasi yang kita dapat, dia siap narasumber dari luar itu walaupun itu gratis. Seperti besok ini ada kegiatan sosialisasi masalah remaja, itu kita datangkan dari rumah sakit jiwa karena mereka sudah siap. Ini bantuan dari teman-teman, jadi bantuan tenaga, untuk pikiran, untuk kegiatan tersebut. Bapak dalam 3 bulan ke depan itu ingin mewujudkan siswa ya. Siswa itu adalah untuk meningkatkan kompetensi siswa, baik dari sikap, kemudian pengetahuan, serta keterampilannya. Apa nih yang artinya nanti setelah 3 bulan kita akan merefleksikan kembali ya keberhasilan Bapak. Jadi tujuan yang nanti yang akan Bapak inginkan 3 bulan ke depan itu khusus untuk siswa dulu ya. Jadi Bapak berharap nanti 3 bulan ke depan siswa itu nanti bisa meningkat dari segi sikapnya, kemudian mereka tidak perlu diperintah, artinya sudah membudaya lah sikap-sikap terutama hal-hal yang terkait disiplin. Kemudian dari segi pengetahuan mereka sudah meningkat lah pengetahuannya yang bisa dilihat dari nilainya ya, nilai siswa yang meningkat dari setiap mata pelajaran. Kemudian ada keterampilan juga yang meningkat, terutama nanti bagaimana melihat keterampilan itu nanti dilihat pada saat panen hasil kegiatan yang juga akan mengundang orang tua ya. Ya, tokoh-tokoh pendidikan, anak sama masyarakat di sekitar. Alhamdulillah. Jadi sehingga untuk mencapai tujuan yang menurut saya bagus ini ya, jadi fokus ke siswa itu Bapak memerlukan pengembangan diri terkait bagaimana memanage program ya. Jadi bagaimana program itu sebuah berhasil dan bagaimana membuat perubahan di sekolah dan bagaimana menggali potensi yang ada di sekolah. Kemudian bagaimana juga menjalin hubungan dengan masyarakat dan berkolaborasi untuk sosialisasi di sekolah. Tentu untuk itu Bapak membutuhkan dukungan juga dari warga sekolah ya, terkait bagaimana mereka untuk bisa berpartisipasi tenaga, waktu dengan bekerja sama ya untuk mewujudkan hal tersebut. Wah, saya nggak sabar nih Pak Kapalu untuk kita melihat progresnya 3 bulan ke depan. Jadi semoga semuanya berjalan lancar. Mudah-mudahan ini nanti pokoknya sebelum pagi rapat harus sudah bagi rapat bisa kita lihat hasilnya. Kalau dari pengawas sekolah ada nggak dukungan yang Bapak butuhkan terkait dengan pengembangan kompetensi yang Bapak rencanakan? Betul sekali. Kalau pengawas sekolah sering datang ke sekolah menanyakan sampai di mana program yang sudah dilaksanakan, juga menjadi pemicu dan pemacu bagi saya guru juga. Ada alasan untuk saya harus target saya bulan ini harus sampai di sini, bulan ini harus sampai di sini. Jadi kalau pengawas sering menanyakan atau melihat langsung hasilnya, saya semakin semangat untuk mencapai tujuan tersebut. Tentu dengan senang hati nanti 1 bulan ke depan kita akan berarti merefleksikan apa yang sudah Bapak rencanakan ini ya, sehingga nanti kita bisa tahu programnya sampai di mana. Terima kasih Pak Kapalu, luar biasa apa yang sudah direncanakan. Artinya ini fokus kepada bagaimana siswa itu dan ini luar biasa. Semoga kita bisa mewujudkannya bersama Pak Kapalu. Amin. Terima kasih Pak Kapalu atas waktunya hari ini, senang sekali. Nanti berarti 1 bulan ke depan kita akan evaluasi kembali nih bagaimana progres dari kegiatan ini seperti yang tadi Bapak sampaikan terkait dengan dukungan dari pengawas sekolah. Terima kasih Pak Kepala. Kita akhiri sampai di sini, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.